Jadi kalau ngomongin apa kesalahan mengelola keuangan, kesalahan yang paling jelas adalah mereka bahkan don't even try. Banyak orang yang sebetulnya keuangannya belum stabil, masih banyak utang, masih banyak pay later, udah mikirin langsung mau investasi. Itu loncat step sebetulnya. Mitigasi dulu resiko yang kentara yang bikin keuangan kita hancur. Bangun dulu dana darurat. Kenapa? Dana darurat itu bikin kita tuh lebih waras untuk investasi. Investasi itu bagus, tapi itu tuh step yang nanti gitu. Orang-orang yang kerjain di UMR pikirin mulai untuk bangun skill dan knowledge yang scalable. Dan satu lagi, ganti networknya atau temen-temennya atau circle-nya yang positif, yang membangun, yang lebih berkualitas. Kita udah punya penghasilan nih UMR. Habis itu gimana cara mengelolanya? Jujur memang berat banget. Oke, selamat sore Ko Glenn. Sore Teresa, thank you. Terima kasih sudah hadir di podcast Unscripted hari ini. Kita bakal ngomongin uang ya. Literally ngomongin uang. Literally ngomongin uang hari ini. Langsung aja deh aku pengen tahu pertanyaan pertama nih. Apa sih kira-kira kesalahan anak muda ketika mereka tuh harus manage uang atau bahkan ngelihat konsep uang? Kalau sebenarnya ngomongin kesalahan mengelola keuangan ya, kalau misalnya dibilang kayak gitu, jawabannya sederhana. Pertama, kebanyakan orang bahkan nggak mulai. Jadi kalau ngomongin apa kesalahan mengelola keuangan, kesalahan yang paling jelas adalah mereka bahkan don't even try. Gitu. Banyak kan orang begitu nerima gaji, mereka ya udah check out barang-barang yang mereka inginkan, mereka spending secara natural, habis itu akhir bulan uangnya habis, dapat lagi income dan terus saya kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau ngomongin prinsip mengelola keuangan, satu hal aja yang paling dasar, yang pertama kali dikerjain ya. Kayak contohnya misalnya gini, kalau kita sakit, badan kita sakit, sebenarnya hal yang pertama harus dilakukan adalah kita medical check up. Ya. Buat tahu dong sebenarnya sakitnya di mana. Nah, kalau keuangan mungkin kita nggak perlu medical check up, financial check up. Sebenarnya kita simple aja, kita breakdown aja sebenarnya keuangan kita kayak gimana. Duit kita ada di mana aja sih? Ada di rekening A, B, C, D, E, F. Terus pemasukan kita ada di mana aja dan pengeluaran kita ada di mana aja. Sesimpel itu aja untuk tahu dulu kondisi keuangannya. Nah, I think that single point dulu aja itu kan langkah pertama. Most people, especially younger generation, bahkan belum mulai. Iya. Di situ, ya kan? Nah, so ditanyain apa kesalahan paling umum, menurutku mulai aja belum. And that's the first step seharusnya. Gitu sih. Dan masih banyak gak sih anak muda tuh yang kalau ngomongin uang tuh tabu gitu loh. Kayak misalnya nanya gaji berapa, terus nanya juga gimana caranya ngelola uang, gimana caranya spending uang dan lain-lain. Itu apakah masih konsep yang tabu atau enggak di anak zaman sekarang? Ya sebenarnya tabu udah dari dulu ya, sampai sekarang pun menurutku banyak yang kayak nggak usah deh ngomongin uang, karena simple gini deh. Kalau misalnya dulu nih sebelum ada page ngomongin uang yang aku bikin, kalau kamu search di X atau dulu Twitter ngomongin uang, semuanya tuh pertengkaran keluarga, ngomongin malas banget deh ngomongin uang, malas banget deh ini jadinya berantem sama teman, sama keluarga, utang-utangan. Jadi korelasinya tuh ke arah situ gitu. Padahal ngomongin uang tuh simply kalau ngomongin filosofinya ya, kita tuh jadi tahu tangki bahan bakar kita, resource kita untuk menjalani kehidupan yang kita inginkan. Gitu. Itu kan basically uang itu adalah kendaraan kita untuk mencapai tujuannya. Tujuannya beda-beda, ada yang pengen bisnis, pengen fokus ke keluarga dan lain sebagainya. Nah, cuma kita lupa aja mengelola hal yang segitunya penting, which is resource kita gitu. Kita sendiri gitu. Nah, so ya I think posisinya di situlah untuk saat ini. Gitu. Dan perbedaan ini kan tadi mungkin dari perspektif individu ke individu, dari orang-orang yang memang mengelola keuangan mereka sendiri. Tapi kalau dari aku mau agak ke bigger picture sedikit ya, dari makronya mungkin ngelihat Indonesia as a whole. Kita kan tahu mungkin angka ekonomi Indonesia itu sekarang lagi sangat concerning gitu ya. USD dengan IDR juga makin all time high terus gitu ya adanya. Udah. Menurut kalian gimana sih perspektifnya dan korelasinya juga dengan spending kita as a negara, spending kita juga secara individu dengan UMR Indonesia yang sekarang? Oke. Nah, sebenarnya balik lagi ya, kalau ngomongin tentang personal finance, kita tuh harus tahu dulu stage of life kita lagi di mana. Karena
mungkin teman-teman yang nonton misalnya kebanyakan fresh graduate let's say ya, atau misalnya masih umur 25 atau bahkan di bawah itu. Kemungkinan beda semua problemnya tuh beda sama katakanlah kamu atau aku atau siapapun yang misalnya di ruangannya ada 100 orang itu ada di stage of life yang berbeda-beda. Jadi kita tuh harus tahu ada guidance-nya sebenarnya posisi kita secara finansial tuh ada di mana. Gitu. Misalnya orang yang baru mulai merintis kerja dan lain sebagainya itu punya fokus keuangan dan PR yang berbeda dengan mereka yang udah berkeluarga. Atau mereka udah mulai punya usaha yang baru mulai jalan, udah mulai profitable tapi belum tahu next stage-nya kayak gimana. Atau mereka yang sebenarnya dapat warisan tapi bingung mengelolanya gimana. Atau bahkan sama yang umur let's say 45 tahun dan mikir gimana perencanaan masa pensiunnya dia. Jadi kalau ditanya ini masalah ekonomi Indonesia terus ke diri kita kayak gimana? Satu, masalah Indonesia yes itu concerning, kita perlu tahu, tapi itu di luar kendali kita kan. Kita nggak bisa mengubah suku bunga, kita nggak bisa mengendalikan nilai tukar, kita nggak bisa mengendalikan emas harganya berapa dan lain-lain. Tapi kita bisa tahu stage of life kita saat ini ada di tahap mana dalam perencanaan keuangan, dan kita harus naik ke step berikutnya. Jangan sampai kita salah action. Misalnya gini, banyak orang yang sebetulnya keuangannya belum stabil, masih banyak utang, masih banyak pay later, masih banyak ini, udah mikirin langsung mau investasi. Itu loncat step sebetulnya. Gitu. Investasi itu bagus, tapi itu tuh step yang nanti gitu. Jadi ada istilahnya namanya piramida keuangan. Ini sebenarnya konsep yang umum banget ya di perencana keuangan internasional, di Indonesia udah sering diomongin, tapi dalam prakteknya most people don't get it gitu. Nggak ngerjain itu. So basically yang paling dasarnya aja dulu ya, kita punya fondasi keuangan, kita bisa punya cash flow yang positif nggak sih? Sesimpel itu aja gitu. Means berarti rasio utang kita kecil atau bahkan nggak punya utang gitu. Pemasukan kita lebih besar dari pengeluaran. Itu kan kayak simple gitu, tapi like kebanyakan masyarakat Indonesia aja belum sampai selesai di tahap-tahap awal itu gitu. Nah, baru setelah kita punya itu, bangun dulu dana darurat. Mitigasi dulu resiko yang paling kentara yang bikin keuangan kita hancur. Jadi jangan langsung investasi, oh gue ada duit nih, sisa langsung investasi. Enggak, bangun dulu dana darurat. Kenapa? Dana darurat itu bikin kita tuh lebih waras untuk investasi. Bikin kita lebih waras juga dalam manuver resiko keuangan lainnya. Bikin bisnis, apa segala macam. Punya dana darurat tuh bikin otak kita jadi lebih tenang aja. Karena amit-amit ada sesuatu yang bikin income kita jadi struggling di satu dan lain hal ya, misalnya bisnis vendornya tiba-tiba gimana, itu kita jadi lebih punya nafas beberapa bulan untuk mikirin strategi baru atau apa gitu. Nah habis itu baru investasi, baru akumulasi kekayaan, mempercepat proses meningkatkan aset kita, kekayaan kita. Baru habis itu terus sampai pewarisan gitu. Nah kebanyakan orang dia loncat dan atau bahkan dia nggak punya kesadaran posisi keuangan dia ada di mana. Dia langsung aja lihat di depan mata dia ada peluang apa, dia mainnya di situ. Lihat peluang apa, dia mainnya di situ. Terus aja, tapi dia nggak punya grand plan yang secara bertahap bisa dia kerjain gitu. Iya. Kalau kita simulasi dikit deh, mungkin orang-orang yang UMR Jakarta belum punya dana darurat, jadi planningnya tuh harusnya kayak gimana sih? Misal disimpan dulu atau gimana? Jujur ya, kalau ngomongin UMR, basically UMR itu menurutku adalah satu stepping stone. Itu bukan sesuatu yang kayak kita udah punya penghasilan nih UMR. Habis itu gimana cara mengelolanya? Jujur memang berat banget. Itu UMR itu bukan sesuatu yang sebetulnya kita harusnya kayak seolah-olah pasrah kita dapat UMR bertahun-tahun gitu. Enggak, UMR itu adalah stepping stone di mana gue dapat pemasukan dan gue harus segera mikirin gimana caranya gue bisa dapat UMR lebih. Jadi 1-2 step di atas itu. Misalnya UMR Jakarta sekarang 5 jutaan. Itu adalah stepping stone untuk kita bisa mikirin dapetin di atas itu seterusnya gitu. Nah, gimana caranya? Kalau gue bisa bilang orang yang sekarang
gajinya 2 MR, most likely nggak semuanya, itu mereka ngerjain kerjaan-kerjaan yang bisa dibilang, kalau istilah gue ya, non scalable skill atau non scalable jobs. Contoh misalnya pekerja dapur, atau dia ngerjain sebuah kerjaan teknologi yang cukup repetisi terus-terusan gitu. Nah, PR-nya apa? PR-nya adalah bagi mereka cari skill atau knowledge yang scalable untuk bisa mereka step up di atas UMR. Contoh yang paling gampang, kita podcast kayak gini. Ini adalah scalable activity. Kenapa? Wajah lu jadi sering kelihatan, nilai diri lu, nilai ekonominya segala macam terangkat. Jadi itu punya skala yang terus meningkat seiring berjalannya waktu. Kita ngerjain pekerjaan yang terus-terusan, itu kita punya opportunity yang lebih gede gitu. Nah, jadi kalau bisa dibilang orang-orang yang kerjain di UMR, pikirin mulai untuk bangun skill dan knowledge yang scalable. It could be anything, gak perlu bikin podcast ya. Sesimpel kayak lu jadi jago ngomong bahasa Inggris deh. Itu scalable banget. Orang yang kerja dapur, cuci piring dan lain-lain, di Indonesia sama di Australia gajinya jauh banget. Bedanya apa? Sama-sama cuci piring, tapi yang satu jago bahasa Inggris. Iya kan? Bener. Sama-sama cuci piring kerjaannya, tapi gajinya bisa gitu. Itu scalable gitu. Apalagi abis itu dia bisa naik lagi, ya mungkin dipercaya bosnya, dia lebih disiplin, jujur dan lain sebagainya gitu. Skill public speaking, skill bernegosiasi, ngonten dengan aktif, itu scalable. Jadi gue bisa bilang kalau teman-teman yang masih di UMR, fokus di scalable knowledge dan skills. Dan satu lagi, ganti networknya atau teman-temannya atau circle-nya yang positif, yang membangun, yang lebih berkualitas. Step by step naik. Yeah. Itu fokus di dua itu aja, ningkatin scalable skills, networknya atau teman-temannya, circle-nya makin bagus, makin positif. Dalam 1-2 tahun bisa jauh di atas UMR 2 digit bisa gitu. Yang circle itu menarik sih, karena gimana caranya kita tuh bisa tahu dan sadar kalau oh circle gue ini yang dragging me down gitu loh. Gimana caranya kita bisa tiba-tiba masuk ke circle orang dan ternyata networking di sana. Sebetulnya gini ya, kalau misalnya ngomongin circle, satu kesadaran diri dulu kita sebenarnya di posisi circle yang kayak gimana. Kalau misalnya gini, Teresa lihat deh orang-orang nih yang kejebak sama habit keuangan yang jelek ya, judol lah, pinjol, pay later. Itu kenapa bisa gitu? Awalnya kan sebetulnya konsep itu bahkan gak pernah kepikiran di mereka. Tapi most likely munculnya itu dari teman. Atau most likely munculnya dari exposure di lingkungan sosial medianya. Dan gue bisa bilang sosial media algoritma itu circle-nya dia, exposure-nya ke dia ya. Bukan teman-teman ya, orang-orang yang judol itu nongkrongnya sama yang begituan juga. Cobain aja dilihat, ini dia kecanduan judol. Tiap kali istirahat, dia nongkrongnya sama yang judol, sambil ngerokok di parkiran gitu. Itu kan circle-nya. Dan sebenarnya yang paling bisa ngejudge itu diri kita sendiri. Bahwa ini circle gue tuh ngaco nih. Teman-teman gue gak ada yang akhirnya bertumbuh nih. Gak ada yang bisa bikin, jangankan bikin gue bertumbuh, dia sendiri aja gak bertumbuh. Gitu. Padahal kan lingkungan positif harusnya teman-teman kita bertumbuh, kita juga makin bertumbuh terus. Caranya gimana? Ya harus berani ambil langkah. Cut the ties, beneran ganti lingkungan. Jangan terlalu lama berada di lingkungan kayak gitu. Jangan terlalu lama di lingkungan kerjaan atau kantor yang toksik. Harus berani step up, harus berani pindah zona nyaman. Dan tiap orang kan pasti skenanya beda-beda. Tapi keberanian untuk gue harus ganti lingkungan, itu ya jadi apa ya, bisa dibilang memang realization orang-orang yang beneran mau merubah dirinya. Sesederhana kayak orang, gue mulai sekarang berhenti merokok. Gue mulai sekarang berhenti melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk atau apapun gitu. Makanan gue jorok banget, ultra processed food dan lain-lain. Gue mulai sekarang makan yang sehat.
Sesimpel gitu. Tapi ini jarang yang diomongin karena kan kalau ganti lingkungan tuh nggak kelihatan ya kan. Iya. Kalau gaya hidup sehat tuh kelihatan tuh before-nya sama after-nya. Yang satu let's say obes, yang berikutnya dia lebih healthy dan lain-lain. Kalau ini kan nggak kelihatan. Tapi itu nggak kalah penting sebetulnya. Ya, di mindset mungkin itu juga akan berpengaruh ya ketika kita ganti lingkungan juga. Yes, aku pengen ngomongin sedikit deh tentang journey-nya Ko Glenn ini ngomongin uang. Oke. Itu udah berapa lama sih ngomongin uang? Kita sebenarnya mulai exactly pada saat epicenter dari pandemi ya. Jadi waktu itu 2020 bulan Maret aku baru resign dari perusahaan yang lama. Kita lagi mikirin mau apa aja. Terus aku scanning kebutuhan bisnis yang saat itu lagi berkembang. Aku combine sama skill set aku. Combine lagi sama komponen-komponen lain. Terus akhirnya kita pikir ngomongin uang, bikin dulu nggak mikirin media ya. Social media page yang khusus ngomongin elemen-elemen tentang keuangan. Terus kita mulai. Kita mulai yang pertama dari YouTube dulu. Dari YouTube dulu, habis itu berkembang ke Instagram, berkembang lagi ke TikTok, terus bikin Telegram, bikin grup WhatsApp dan seterusnya gitu. Itu dari 2020. 2020. Kenapa tiba-tiba, karena Ko Glenn ini kan orang yang memang sudah lama nih perjalanan karir ya. Tadi berapa lama tuh 20 tahun ya? Oh enggak. 20 tahun tuh awal kuliah. Ya kalau misalnya ngomongin sejak kapan belajar ekonomi, ya kalau kuliah dihitung udah 20 tahun berarti. Iya, udah 20 tahun. Berarti kenapa sih tiba-tiba yang tadinya mungkin kerja dan kerja korporat dan lain-lain, terus habis itu tiba-tiba mau bikin suatu platform keuangan? Apa sih inspirasi di balik itu? Oke, mungkin jadi kalau ngomongin bisnis ya, bisnis itu kan gabungan dari beberapa komponen sebetulnya. Satu, mikirin dari kapasitas diri. Dua, ngelihat dari opportunity market. Nah, dua itu bergabung, jadilah ide bisnisnya. Dalam perjalanan pribadi, dulu tuh mungkin bisa dibilang kayak gini. Aku tuh masuk dunia kerja pertama kali tuh tahun 2011. Tahun 2011 gaji aku pertama itu 4 juta rupiah. Waktu itu kalau nggak salah ya UMR itu sekitar 3 juta. Jadi cuma sedikit di atas UMR gitu. Sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan yang cukup oke lah. Nah, teman-teman seangkatan juga kebanyakan begitu ya. Kerja di banyak perusahaan swasta, BUMN yang top-top dan lain sebagainya. Gajinya mirip-mirip ya. 4 juta, 4,5 juta, 5 juta dan seterusnya. Setelah 2019, 18, 19, 20, aku tuh notice something yang quite different. Kenapa? Ketika waktu itu ekonomi lagi agak turbulensi, apalagi waktu pandemi ya, di awal 2020, ada beberapa yang curhat, aduh duit gua kok kayaknya nggak habis terus nih, sampai apalagi waktu itu udah pandemi ya, kayaknya duit gue cuma bisa untuk berapa bulan ke depan deh. Terus gue tuh kaget. Gue kaget kenapa? Karena loh, emang duit lu kemana aja? Kita kan udah berkarir 8 tahun gitu. Ya duit gue habis buat gini lah gitu. Dalam hati gue, kayaknya dulu kita gaji start mirip deh. Gaji gue sama gaji lu kan sama. Kita seumuran, sama gitu. Oke lah, dia mungkin ada kebutuhan apa. Gue juga bisa dibilang gue sandwich generation juga. Cuma mungkin gak parah ya. Jadi gue juga support orang tua tiap bulan dan lain sebagainya. Tapi gue ya simply manage keuangan secara natural aja. Seperti yang diajarin orang tua gue dan lain-lain. Tapi di situ gue baru sadar. Wah, gue waktu itu 8 tahun berkarir. Gue punya mungkin tabungan yang berkali-kali lipat gaji bulanan gitu. Dalam arti bisa 2 tahun gue nggak kerja pun gue masih bisa ini gitu. So much different untuk orang yang mengelola keuangannya dengan yang tidak mengelola keuangan. Padahal kita start karirnya sama, gajinya nggak jauh beda. Begitu 8 tahun kok posisi keuangannya bisa beda banget. Berarti ada gap nih. Ada ini, bukan berarti dia dalam tanda kutip bodoh ya. Karena gue tahu dia cerdas. Mereka ini teman-teman gue pintar-pintar, jago di bidangnya masing-masing. Tapi ternyata satu komponen aja dia nggak aware soal keuangannya. Posisi dalam keuangan, kualitas hidup bisa beda jauh. Jadi gue ngerasa bahwa ini berarti gue memiliki satu hal yang nggak dimiliki oleh teman-teman gue nih. So dari semangat itu gue bikin ngomongin uang.
pertamanya. Iya. Gue bikin edukasi dari mulai breakdown semua instrumen investasi, personal finance in general. Gue jadi go deeper aja untuk kayak sebenarnya prinsipnya apa aja sih. Oh iya, ada beberapa yang gue udah lakukan tanpa sadar, ada beberapa yang gue dapet ilmu baru. Nah along the way gue belajar, gue bikinlah platform ngomongin uang, dan ya ternyata take off cepet banget. Iya, dengan 1 Gitu. juta followers di YouTube sekarang juga. Ya sekarang udah 1 juta, Yes. 1,2 kayaknya sekarang. Tapi selama perjalanan itu, kok Glenn pernah ada ups and downs gak sih? Pernah merasakan mungkin di luar ngomongin uang atau mungkin di dalam ngomongin uang juga kegagalan terbesar ataupun ya sukses terbesar gitu? Dan apa sih yang bisa dipelajarin dari sana? Kegagalan ya. Jujur ya, ini bukan mau flexing ya. Kalau ngomongin kegagalan, kayak gue jarang sih untuk gagal. Kenapa? Satu, gue tuh kalau misalnya mulai bisnis, gue tuh jarang mulai bisnis, tapi jarang yang gagal. Kenapa? Gue heavy banget di risetnya, di awalnya gitu. Tapi kalau ngomongin salah satu nih yang gagal ya, gue pernah bikin satu agency headhunter yang mempertemukan orang yang butuh talent sama orang yang nyari talent, khususnya dulu di bidang tech gitu. Itu dulu bisa ini banget, bisa dapetin klien gede banget, dan waktu itu tech talent tuh sampai gajinya ya bisa sampai puluhan, di atas 50 juta bahkan ratusan juta. Wow. Terus kita kan ambil komisinya dari situ. Timnya cukup lean, dapat komisinya gede, kita profitnya kenceng banget, gede banget. Tapi ya setelah 2 tahun gue ngeliat tech talent dan ini kayaknya udah mulai redup, as you know gitu ya. Tech winter segala macam. So pada saat itu posisi masih profit, tapi gue sama partner gue bilang ya udah deh close aja, daripada nambahin bandwidth. Kita udah tahu ini marketnya udah saturated, sebelum kita malah nanti kena masalah atau apa. Posisi profit ya udah close aja, bagiin aset semua, dividen segala macam, kita tutup PT-nya, kita selesaikan semua tanggung jawabnya. Udah that's it. Gue kalau bikin bisnis gitu. Jadi kalaupun misalnya nanti ngomongin uang kenapa-napa, ya udah itu memang cycle bisnisnya memang udah selesai. Iya. Gitu. Jadi gue nggak kayak aduh gue ketipu atau apa. Biasanya gue cukup hati-hati dan well research dulu sebelum mulai bisnis. Dan ngelihat apalagi dengan media yang sekarang ngelihat segala aspek uang ya, nggak concentrated cuman ke satu instrumen investasi aja atau satu aspek keuangan aja. Menurut Ko Glenn tuh apa sih sekarang yang menjanjikan? Dan mungkin yang kita bisa ngomongin dulu, ini tanggal 14 ya, kemarin baru aja banyak stok yang keluar dari MSCI. 14 Mei ya, 14 Mei 2026. 14 Mei 2026 banyak stok sampai di atas 10 ya yang keluar, including Antam, mungkin stok-stok yang memang sudah terkenal. Gimana sih kondisi ekonomi kita? Apakah baik-baik saja gitu? Aduh, kalau lu todong langsung kondisi ekonomi per hari ini ya concerning, mencemaskan lah bisa dibilang. Kalau ngomong kenapa, karena ya sebetulnya dari struktur dan fundamental ekonomi Indonesia sendiri memang ya gue bisa bilang gak kokoh lah. Pertama, secara industri kita tuh sangat bergantung sama ekonomi ekstraktif. Jadi Indonesia tuh kaya banget ya, sumber daya alamnya kaya banget. Tapi kita keruk dari alam, kita jual, kita keruk dari jual. Dan itu udah kaya banget. Dan secara matriks GDP dan lain sebagainya itu seolah-olah pertumbuhannya luar biasa gitu. Tapi basically kan yang dapat duit kan ya memang kalangan-kalangan yang memang mendapatkan privilege untuk bisa mengelola tersebut gitu. Sisanya apa? Yang kelas menengah ya berdagang antar mereka sendiri. Tapi kan mereka berdagang antar mereka sendiri, mereka bergantung pada komponen-komponen yang menjadi kunci. Contoh harga BBM, resource. Kalau misalnya ekspor impor sangat bergantung pada nilai tukar. Begitu komponen itu hancur, yang kelas menengah juga yang berdagang antara swasta sendiri, antara ini sendiri juga sangat rapuh. Gitu. Beda sama mungkin yang negara-negara lain itu struktur ekonominya dari fondasinya udah kuat banget, menengahnya juga kuat, yang ininya juga kuat gitu. Jadi secara posisi ekonomi kuat semua. Kalau kita ibaratnya banyak banget tiang-tiang ekonomi yang tinggal disentil dikit aja langsung ambruk gitu.
Jadi ya at this point ya gue nggak mau sugar coating ya, memang mencemaskan gitu. Dan apalagi kelas menengah itu adalah backbone dari ekonomi dari setiap negara juga ya, karena kita yang memang perputarannya di sana yang paling kegencet itu kelas menengah. Iya, bisa dibilang memang kelas menengah itu ya kita banyakan ya mereka yang berdagang dan ini putaran ekonominya satu sama lain. Tapi kelas menengah tuh paling susah kegencet. Kenapa? Karena dia nggak bisa dapat bansos, tapi dia juga kena pajaknya paling gede. Betul. Kalau pengusaha kan kebanyakan ya mereka sebagai pengusaha mereka bisa punya banyak manuver lah untuk ya udah bagiin dividen, mereka nggak dapat gaji, dapat apa. Ada banyak kungfu keuangan supaya mereka secara beban operasional, keuangan dan lain sebagainya mereka bisa bikin decision sendiri. Kelas menengah nggak bisa. Mereka sangat bergantung pada pengambilan keputusan kebijakan baik secara nasional maupun perusahaan. Kalau struktur kayak gitunya nggak bisa dipegang, mereka paling kegencet, ke squeeze gitu. Benar-benar. Dan ada potensi untuk kita rebound gak sih? Karena benar-benar tadi pagi aku ngelihat juga ketika kita di era waktu itu 98, kemudian diperbaiki ekonomi kita selama 18 bulan ya oleh presiden selanjutnya. Itu memang kita ada harapan. Dan rata-rata tuh orang juga ngelihat, oh kita sebenarnya ada harapan kalau misalnya emang policy ini changing gitu loh di negara ini. Menurut Ko Glenn dengan situasi yang sekarang, apakah bisa ada chance untuk kita rebound lagi gitu untuk ekonominya? Sejujurnya bisa dibilang kayak gini, rebound itu kita harus punya satu reason yang kuat. Dan reason itu memang harus bisa terasa secara kolektif. Terasa secara kolektif tuh di berbagai elemen. Dari investor kelas kakap, ya, institusi, high network individuals, sampai orang di kelas menengah, sampai ke masyarakat bawah. Harus punya, ya kalau kamu di orang Web3, conviction levelnya kayak gimana nih? Kan itu terasa dong dari kita punya perjalanan ke depannya gitu. Satu hal yang mungkin gue kritisi ya, di Indonesia yang susah buat pengusaha adalah kita nggak punya payung yang mungkin struktur hukum yang convincing enough untuk bisa dalam tanda kutip berdagang atau melakukan kegiatan ekonomi gitu. Karena banyak banget intervensi dari depan, belakang, kanan, kiri. Ya kadang-kadang dari regulator itu sendiri, oknum-oknumnya, kemudian kadang dari ormas, dari sisi samping. Jadi susah. Analoginya mungkin gini, kalau ekonomi, pedagang, pengusaha itu dianalogikan main sepak bola, di liga sepak bola, di Indonesia itu wasitnya punya kesebelasan sendiri. Gitu. FIFA-nya yang bikin aturan itu punya kesebelasan sendiri dan ikut main gitu. Dan tiba-tiba aturan dan lagi di tengah-tengah liga berlangsung aturannya bisa berubah yang menguntungkan pihak-pihak tertentu gitu. Ini aku nggak pointing out satu lembaga atau institusi ya, tapi orang-orang yang punya peran untuk bisa ngubah permainan, tiba-tiba nambahin syarat baru dan lain sebagainya, itu ikut bermain dalam liganya. Jadinya kan susah. Para pemain di liganya itu sendiri jadinya kadang nggak termotivasi juga untuk ikutan fair play gitu. Karena the game aja udah ya somehow korup gitu. Itu kira-kira analoginya gitu. Dan kita sebagai mungkin orang biasa ya, ini ngomongin investor biasa, nggak perlu institusi dan lain-lain, what do we have to do gitu. Kita harus ngelihat instrumen apa nih, karena jujur kalau misalnya taruh di IDR takutnya ya banyak yang bank run dan lain-lain. Kemudian ya kita akan tergerus inflasi. Memang kalau di Indonesia sendiri kita memang masih bisa hidup, tapi akan kena inflasi. Kita mau keluar pun akan susah juga karena mata uang kita yang lemah. Jadi kita harus ngelihat instrumen investasi apa sih kalau menurut Ko Glenn? Sebenarnya ini harus dilepas ya kacamatanya tuh, kayak aku sebagai orang yang mengadvokasi masyarakat luas atau kita sebagai individu pelaku ekonomi gitu. Sebagai individu pelaku ekonomi ya mau nggak mau kita harus terima kenyataan ya, kita harus ngeliatin keluarga kita, diri kita sendiri dan lain sebagainya. For this moment ya bisa dibilang nggak ada reason untuk bisa lompat naik lagi ya. Aku nggak tahu setelah podcast ini muncul tiba-tiba ada manuver kebijakan baru, reformasi hukum yang ini, aku nggak tahu. Tapi per syuting ini aku belum bisa lihat reason itu. Jadi kalau bisa dibilang misalnya ya, mata uang
sekarang 17.500 rupiah per $1. Yes. Kalau ngomongin 20.000, menurutku itu hanya soal kapannya aja. Itu bukan apakah ini akan bisa sampai atau enggak gitu. Zaman dulu aja waktu kita 12.000 kita mikir mungkin nggak sih 15.000 per $1. Jawabannya ini bukan masalah akan terjadi atau enggak, ini cuma kapan aja. Yeah. Nah ini pun akan sama, 20.000 akan jadi kapan aja, bisa jadi cepet banget, bisa jadi cepet biasa aja, atau mungkin kalau ekonomi lagi bagus ya nanti-nanti gitu. Jadi ya kalau aku pribadi ya, aku memang mendiversifikasi, aku nggak cuma punya rupiah aja, ada juga reksadana yang memang basisnya dolar, ada juga tabungan emas, Bitcoin juga ada, dan I guess ya hak asasi manusia ya untuk mendiversifikasi asetnya jadi komponen-komponen yang berbeda-beda. Salah satunya exposure ke aset yang mungkin bisa bilang aset global lah. Yeah. Emas aset global, Bitcoin aset global gitu. Kita punya mungkin saham yang memang basisnya indeks-indeks saham di luar negeri, itu bisa gitu dipertimbangkan. Basisnya rupiah ya misalnya reksadana RDPU atau RDPT gitu. Tapi as a whole strategi memang saat ini defensif gitu. Yeah. Nggak ada reason untuk agresif sebenarnya saat Betul. ini, kecuali tiba-tiba ada convincing level yang tinggi gitu. Beda ya sama ini saatnya serok bawah dan lain-lain gitu. Kalau aku pikir serok bawah pun kita harus punya conviction level yang memang there's a reason nih untuk kita bisa cukup punya keyakinan untuk masuk gitu. Yeah. Per shooting hari ini memang belum ada gitu. Jadi bahkan kalau misalnya ngelihat timeline ini secara pribadi ya, timeline sampai akhir tahun ini, kalau kalian sendiri tuh ada gak sih conviction terhadap suatu mata uang? Mungkin nggak cuma satu mata uang aja, beberapa atau beberapa instrumen investasi, all the way to mungkin teknologi ataupun lini bisnis yang bisa hedging gitu loh pada saat zaman sekarang atau pada tahun ini. Convictionku masih ke defensive instrumen gitu. Nggak ada yang kayak ini kayaknya saham tech ini AI ini bakalan naik dan lain-lain, karena gini, saham AI itu bakalan menurutku akan cukup volatile ya, karena sekarang US misalnya punya teknologi AI apa, dalam waktu singkat tiba-tiba China punya mungkin kompetitornya, ini bisa langsung naik turun gitu. Dari yang tadinya naik tiba-tiba langsung anjlok dan seterusnya. Sebenarnya bisa aja kalau mau trading dan jago dalam sensitivitas itu, tapi secara umum aku masih defensive mode, dan yang lihat aja kalau misalnya emas lagi agak koreksi, cicil dikit-dikit, Bitcoin mulai koreksi, cicil lagi dikit-dikit kayak gitu. Tapi secara umum ya aku ngelihatnya instrumen yang defensif. Bahkan kamu kalau misalnya di bank digital ya, kamu punya bank digital apa, mulai ada kan yang kayak kita bisa beli ringgit, kita bisa beli Singaporean dollar dan lain sebagainya. Aku pikir selama itu tidak dilarang, tidak melanggar hukum, itu merupakan hak asasi kita, ya kita berhak juga bermanuver dalam pengelolaan keuangan kita kan. Gitu, nggak perlu kita harus fokus sama ya keuangan nasional, ya itu biarlah mereka yang memang punya concern di situ aja, negarawan dan lain sebagainya. Kita pelaku ekonomi, kita bukan negarawan. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, karena banyak nih yang mungkin bertanya juga, apakah sekarang udah terlalu tinggi untuk beli dolar, terlalu tinggi untuk beli mata uang lain? Pendapat kamu gimana? Ya bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Cuma sekarang tuh bukan terlalu tinggi beli dolar, dolarnya tuh nggak kemana-mana, rupiahnya yang melemah masalahnya. Gitu. Iya betul. Ini bukan kalau ngomongin nilai mata uang ya, gitu. Bukan aduh ini terlalu tinggi beli dolar. Dolarnya menagen aja di situ, nggak kemana-mana. Kalau kita lihat pairnya dia sama ringgit sama Singaporean dollar, nggak, fluktuasinya biasa banget gitu. Rupiahnya yang melemah. Jadi mindsetnya adalah agak mencemaskan nih pegang rupiah. Bukan beli dolar udah ketinggian, tapi agak cemas nggak ya kita pegang rupiah dalam struktur ekonomi yang sekarang. Betul. Ya aku pribadi ya sebetulnya mulai mikirin diversifikasi, nggak harus jadiin beli dolar ya, mulailah jadinya nabung emas. Kan nggak harus semuanya jadi mata uang asing banget, ke emas atau ke yang ya fixed income kayak gitu-gitu, yang ke reksadana pendapatan tetap, tambahin reksadana pasar uang. Yang penting masih defensive mode, bukan yang agresif gitu.
Kalau aku posisinya kayak gitu. Bisa jadi berubah ya. 1-2 bulan lagi tiba-tiba terjadi reformasi yang ekonomi, struktur ekonomi yang baik, ya bisa jadi udah berubah. Yes. Tapi ini that's my take di Mei 2026. 14 Mei 2026. Yes. Gitu. Oke. Aku mau balik ke mungkin future generation kita ya, yang memang sudah mulai paham tentang konsep keuangan, sudah mulai investasi juga. Ada gak sih mungkin skill-skill tertentu yang mereka harus punya gitu untuk ya bisa survive masa-masa seperti sekarang? Gak harus tentang keuangan, bisa juga di luar itu, dan mereka tuh harus adopsi mungkin mindset apa dan teknologi apa sih untuk survive? I guess mirip kayak jawabanku sebelumnya ya, scalable skills, yang mana mungkin makin kesini soft skill itu menjadi salah satu komponen yang underrated. Kalau zaman dulu kita bisa ngelihat hard skill itu kan kayak, aduh gue jago banget ngoding misalnya, atau gue jago banget ngerjain data scientist, data analytics. Itu kan makin lama, as you know, makin bisa di replace sama AI anyway. Yes. Tapi soft skill, kehadiran diri kita, personal branding kita, itu kan social currency yang memang akan terus melekat dalam diri kita. Kita punya bisnis yang dicintai konsumennya, itu kan scalable gitu. Jadi kalau misalnya nanya sekarang harus gimana, carilah skill-skill. Kalau kita mau buang waktu kita untuk belajar, carilah sesuatu yang dia akan terus menambah daya tawar kita pada market gitu. Jangan ngerjain sesuatu yang repetitif terus, ya kan? Yang ngerjain hal yang berulang-ulang terus. Kayak misalnya ngerjain hal yang berulang-ulang ya, misalnya mana, itu bukan hal yang jelek anyway ya, itu juga pekerjaan halal gitu. Tapi kalau kita terus melakukan hal itu bertahun-tahun, 5 tahun, ya kita nggak akan kemana-mana. Yeah. Kecuali memang puas di situ, ya nggak apa-apa juga anyway. Selama itu pekerjaan halal, selama itu pekerjaan nggak mencuri, nggak ini, nggak masalah. Tapi kalau ditanya gimana caranya step up, ya jadikan aja pekerjaan yang non scalable itu stepping stone aja, modal awal aja. Tapi setelah 1-2 tahun mulai lompat ke yang scalable. Iya. Gitu. Adanya nanti kalau misalnya 5 tahun repetitif terus malah digantiin AI ya sekarang ya. Iya. Beda kan, kayak misalnya kita bangun network ya, teman-teman 5 tahun, di tahun pertama, tahun kelima jauh banget, gila banget bedanya. Pertemanan kita udah beda banget. Sama ngerjain hal yang berulang-ulang 5 tahun ya gitu-gitu aja. Kayak ngerjain hal yang sama tapi durasinya lama gitu. Betul. Gitu. Kira-kira gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir kok. Pasti kok tadi udah denger juga, aku selalu nanyain ini ke guest aku. Gimana sih cara orang itu mendapatkan 1M pertama mereka? Karena 1M pertama itu memang paling susah, paling berat untuk dijalanin. Mungkin banyak yang tadi berawalnya itu dari UMR, terus mereka bingung juga gimana nih caranya bisa mendapatkan, apakah itu dari investasi, apakah itu mungkin ada cara lain yang dari Koglen yang sudah menjalankan nih bertahun-tahun juga of experience. Untuk saat ini mungkin posisinya gini, of course banyak skenario untuk bisa punya 1M pertama. Tapi kalau saran dari aku, selain 2 hal yang tadi ya, yang pertama fokus ke scalable skills, kedua bangun network yang positif, yang bagus, dan yang ketiga, ini salah satu prinsipnya kalau 2 ini udah dilakukan, itu adalah solve rich people problems. Jadilah solusi buat kenalan kita, kawan kita yang secara privilege kaya. Itu akan cepet banget. Selama itu halal ya, selama itu tidak melanggar hukum ya. Jadi kalau misalnya kita punya temen yang well off, yang cukup kaya, yang ini, kita pikirin, kita tanya, atau kita analisis sendiri. Lu punya masalah apa yang bisa gua bantu solve? Dan habis itu kita beneran bisa dipercaya, kita beneran bantu dia nge-scale bisnisnya misalnya atau apapun, jadi orang kepercayaannya. Dan along the way ya kita ada trade off untuk bantuin dong gue secara ekonomi, jadi gue entah apa dapat komisi dan lain sebagainya. Tapi prinsip itu sebetulnya bisa dilakukan dari kita jadi profesional, karyawan, kita solve the problem dari perusahaan dan bos kita, atau sebagai ya misalnya pertemanan, bisnis, lu butuh apa sih? Oh gue butuh vendor ini nih,
kita cari benar-benar gitu. Solve rich people problems. Iya. Selama itu halal, selama itu nggak melanggar hukum, itu akan cepat banget. Kenapa? Karena dia akan cerita ke temennya yang sama-sama kaya. Dan kita akan lebih dipercaya lagi. Dapat lagi secara horizontal ke teman-teman dia lagi. Atau bahkan yang lebih kaya lagi. Dan seterusnya itu ngegulung. Ya, begitu dapat income yang besar, of course sebaiknya diinvestasiin. Jadi itunya juga terakumulasi. Gitu. Menurutku itu mungkin salah satu growth hack yang bisa dilakukan ya sekarang. Gitu. Masalahnya banyak orang yang belum, untuk bisa masuk ke situ ya mereka masih terlalu lama aja di lingkungan yang toksik gitu. Padahal seharusnya kita ganti lingkungan secara bertahap, itu jadi growth hack yang bagus banget gitu. Dan ini nyambung ya, tadi berarti ganti lingkungan, ternyata solving rich people problem dulu, abis itu baru diputerin uangnya. Yes. Itu Gitu. cara bisa grow dan cara bisa jadi kaya gitu ya. Oke, thank you so much Kok Glenn Thank you. atas insight-nya. Thank you. you.